Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong Grand Desain Pembangunan Pendidikan menjadi dasar kebijakan pendidikan jangka panjang. Halo, selamat pagi Bapak Mama Basuradong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ursula Urutem. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul. Laporan tersebut membuat realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah sebagai bagian dari pembahasan perencanaan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna untuk membahas 4 rancangan peraturan daerah, yaitu Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja lokal, serta pengendalian peredaran minuman beralkohol. Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan realisasi APBD tahun 2025. Pendapatan tercatat terrealisasi 96,96%, sementara realisasi belanja daerah mencapai 91,84% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Marlinus juga menjelaskan realisasi penerimaan pembiayaan mencapai 77,76%, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada tahun 2025. Belanja dianggarkan sebesar 1 triliun 257 miliar 377 juta 454.158 rupiah, dan direalisasikan sebesar 1 triliun 154 miliar 823 juta 721.482 rupiah 91 sen, atau 91,84%. Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati mengungkapkan pelaksanaan APBD tahun 2025 masih menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA sebesar lebih dari 50 miliar rupiah. Laporan ini selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan bersama DPRK dalam proses penetapan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama Basuradong semua, fraksi golongan karya DPRK Bovendigul mendorong pemerintah Kabupaten Bovendigul meningkatkan kualitas perencanaan anggaran serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul, Oral Brunner Leleng, saat rapat paripurna DPRK yang membahas 4 rancangan peraturan daerah, termasuk Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Mewakili fraksi golongan karya, Oral mengatakan pemerintah daerah perlu menyempurnakan sistem perencanaan dan penganggaran agar lebih realistis, meningkatkan penyerapan anggaran, serta memperkuat pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan administrasi. Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sumber-sumber PAD, serta memanfaatkan SILPA untuk membiayai program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama orang asli Papua. Fraksi golongan karya juga menekankan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan program kegiatan APBD lebih pada penganggaran yang mendapatkan asas manfaat bagi masyarakat OAD. Karena dengan adanya refocusing anggaran saat ini, perputaran ekonomi khususnya di Kabupaten Bovendigul sangat menurun.
Menanggapi masukan tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyatakan pemerintah daerah sejalan dengan rekomendasi fraksi golongan karya. Menurutnya pemerintah akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memanfaatkan silpa secara efektif untuk mendukung program prioritas pembangunan. Serta pemanfaatan silpa secara efektif untuk membiayai program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pembahasan Raperda ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang mendorong pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, Basudodong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor.
tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama Basaudara semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke info berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong Grand Desain Pembangunan Pendidikan menjadi dasar kebijakan pendidikan jangka panjang. Dokumen yang disusun berbasis karakteristik dan kearifan lokal ini diharapkan menjadi pedoman pembangunan pendidikan hingga tahun 2045. Ketua Tim Penyusun Grand Desain Pembangunan Pendidikan Papua Selatan, sekaligus Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih, John Rahael, menyatakan dokumen tersebut merupakan Grand Desain Pembangunan Pendidikan pertama yang disusun di tanah Papua dan telah diluncurkan pada tahun 2025. Menurutnya, dokumen itu kini didorong memiliki payung hukum melalui peraturan daerah agar menjadi pedoman resmi pembangunan pendidikan yang dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan oleh provinsi maupun kabupaten. Penyusunan Grand Design menggunakan pendekatan ekologi lokal, sehingga setiap kabupaten memiliki strategi pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakter masyarakat masing-masing. Ya, jadi Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan ini adalah dokumen yang pertama yang dibuat di tanah Papua dan sudah di-launching oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan pada tahun 2025. Dan dokumen ini sesuai dengan arahan Pak Pimpinan untuk kemudian bagaimana bisa diimplementasikan. Nah, sehingga untuk bisa mengimplementasikan itu harus punya payung hukum, peraturan daerah, sehingga dalam implementasinya itu bisa dilaksanakan lebih secara terukur dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada perda? Karena dokumen ini adalah sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, tapi juga diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten yang menyusun dokumen Grand Design pada level kabupaten. Kenapa harus di level kabupaten? Sesuai dengan petunjuk Pak Gubernur waktu itu, bahwa sesuai dengan pendekatan Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan yang berbasis ekologi lokal, maka harus ada Grand Design di Kabupaten Asmat yang lebih memberikan warna terkait dengan ekologi lokal daerah aliran sungai, kemudian MAPI rawa, kemudian Bovendigul. Itu adalah. John Rahael menambahkan dokumen tersebut juga mengintegrasikan kebijakan otonomi khusus Papua dan rencana induk percepatan pembangunan Papua dengan muatan kearifan lokal Papua Selatan. Penyusunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga diharapkan menjadi pedoman pembangunan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan daerah hingga tahun 2045. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basaudara dan semua, pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mematangkan penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan tahun 2025-2045 melalui konsultasi publik.
Dokumen ini disiapkan sebagai arah kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Papua Selatan. Konsultasi publik Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan digelar dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan menjadi dasar regulasi daerah. Ketua Tim Penyusun Grand Design sekaligus Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih, John Rahael menjelaskan, dokumen tersebut telah diluncurkan pada tahun 2025. Sementara proses penyusunannya dimulai sejak tahun 2024 melalui kajian akademik yang melibatkan DPR, MRP Papua Selatan, Yayasan Pendidikan, dan Perguruan Tinggi. Menurutnya, Papua Selatan menjadi provinsi pertama di tanah Papua yang menyusun Grand Design Pembangunan Pendidikan sebagai pedoman pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Proses hari ini adalah merupakan bagian untuk kami mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu, situasi dan kebutuhan sebenarnya di Kabupaten Bovendigul ini terhadap kehadiran Perda ini seperti apa. Itulah kemudian kenapa kami mengundang Bapak Ibu dari OPD, tapi juga dari OPC supaya kita bisa bersama-sama mendiskusikan ini. Yang kedua, saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa isu pendidikan ini kita punya tantangannya dua. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah membaca atau tidak, tapi sebenarnya kita berada pada situasi kritis. Ya, saya ahli demografi, jadi saya harus mengatakan itu. Papua Selatan akan gagal bonus demografi. Ya. Saya sudah presentasi, Pak Gubernur minta saya presentasi di hadapan para pimpinan OPD di Papua Selatan. Saya mengatakan kita akan gagal karena persoalannya persoalan satu pendidikan dan kedua kesehatan. John Rahael menambahkan Grand Design ini diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan termasuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui konsultasi publik, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan agar dokumen yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Papua Selatan hingga tahun 2045. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basaudara dan semua info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipu
kemampuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama Basura dong semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul resmi menutup pelatihan keterampilan bagi orang asli Papua tahun 2026 melalui pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan. Peserta diharapkan mampu membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelatihan keterampilan bagi orang asli Papua yang berlangsung selama 1 bulan resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Habi. Dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, para instruktur, dan seluruh peserta pelatihan. Dalam sambutannya, Fabianus Habi menyampaikan apresiasi kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh menjadi modal penting untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri. Ia mengajak para peserta agar tidak hanya bergantung pada peluang menjadi tenaga honorer, tetapi mampu memanfaatkan keahlian yang dimiliki untuk membuka usaha di bidang menjahit, perbengkelan, maupun jasa komputer. Di tempat ini mengikuti acara penutupan pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan bagi orang asli Papua tahun 2026. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan pelatihan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia asli orang asli Papua melalui pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu bersaing dan mandiri. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen terus mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir wirausahawan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat perekonomian keluarga, dan mendukung pembangunan daerah. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Ursula Uruktem mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.